Semuanya. Hai guys, jadi perkenalkan saya dan teman saya Andromeda Sebastian. Kami dua akan live saat ini juga, so jangan lupa untuk join dan untuk video ini juga bakalan di save di kita punya Instagram IGTV. So pastikan kalian berdua juga akan tonton jika ada yang ketinggalan dikarenakan koneksi yang tidak begitu kuat ya. Jadi kita harus tunda kita punya IG live hingga saat ini. Seharusnya kan kemarin juga ya kan, Meda. Terus kalian tahu nggak? Karena signalnya nggak bagus, kami memutuskan untuk langsung bertemu. Makanya live-nya sebelahan begini. Jadi kita mulai dari perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita ingatin dulu topik kita apa, Steffi? Topik kita The World of Unmarried Advisors. Jadi karena kita berdua kan belum married nih, tapi bedanya tuh si Meda udah ada pacar, kalau aku masih jomblo. Jadi mungkin ini ya kita tidak akan membahas mengenai untuk keluarga yang sudah berkeluarga, tapi kita bahasnya itu lebih ke yang belum menikah. Jadi target usianya itu antara 20 hingga 40 tahun juga, seperti itu. Dan mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Steffi duluan deh, karena Steffi kan ibu dokternya ya, dia tokoh utamanya. So, perkenalkan teman-teman, nama saya Steffi. Saat ini usia saya 23 tahun. Keseharian saya tuh saya nonton webinar sih, sama ada bertemu dengan klien untuk prospek, karena saya saat ini sedang berada di AIA sebagai Wealth Advisor. Kalau Meda sendiri? Kalau nama saya Andromeda Sebastian, tapi karena nama saya terlalu ganteng, biasanya disebut Meda. Sebenarnya usia saya tahun ini 24, tapi karena saya belum ulang tahun dan pengen muda, jadi kita anggap seumuran aja ya, 23. Jadi supaya nggak formal aku pakai aku aja deh ya. Iya, boleh Jadi, juga nih. kalau aku sendiri sih memang sekarang juga sudah di AIA sebagai web advisor. Terus aku juga punya online shop namanya Panda Shop Diary, sama untuk food saya juga co-founder dari Warung Manto. Itu sekilas sih untuk profil saya. Nah, pasti kan dari kita sendiri juga nih ya, kita ada latar belakang yang berbeda-beda. Soalnya kan tidak semua orang juga, mereka tuh dari lahir tuh mereka kayak, saya cita-citanya tuh pengen jadi agent insurance gitu, gak ada. Kalau gitu ada ya. komen ya. Kalau yang ada boleh tolong komen di komen nih. ya, bilang saya dari dulu pengen jadi agen asuransi. Sebenarnya Komen mau ya. jadi agent insurance atau kalian ini terpaksa gitu ya untuk jadi agent insurance. Mana tahu di sini juga ada rekan-rekan yang sesama agent insurance dong, ya kan. Nah, mungkin untuk latar belakangnya boleh diceritakan mulai dari Meda dulu deh ya. Aku dulu ya. Nah, jadi kalau aku ini sih begitu tamat SMA kan kuliahnya di jurusan accounting. Jadi aku langsung terjun ke kerja sambilan kuliah, sambilan kerja. Waktu di sana itu kerjanya siang sampai jam 5 gitu, habis itu langsung ke kampus. Nah, jadi selama 4 tahun itu aku belajar accounting dan kerja kantoran. Di kantoran itu karena aku kuliahnya accounting, otomatis pasti kan dimulai dari suruh bikin invoice gitu ya, jadi orang accountingnya. Kemudian kuliah makin lama makin merasa kayak, kok kayaknya accounting ini bukan spesialku ya, kayak aku kok nggak suka ya Bosen filing gitu ya. kan, ngitung-ngitung duit orang sendiri, duitnya nggak ada Gak gitu. kaya-kaya gitu ya. Gak kaya-kaya karena kuliah accounting tiap hari ngitung perusahaan ABC sendiri, gak punya duit gitu kan. Tapi setelah itu karena aku lumayan bisa English, setelah itu aku jadi bagian logistik di kantor itu. Akhirnya beberapa Berarti tahun ada di jenjang sana. karir juga nih ya. Sampai sempat jadi supervisor dari logistiknya itu. Wih, Terus waktu tamat kuliah, aku masih lanjut kerja di sana karena aku merasa jabatan udah oke dong ya. yoi. Tapi mulai merasa kayaknya kok this is not what I want gitu ya. Karena waktu di kuliah gitu aku merasa aku suka ngomong sama orang, kayak sharing opini atau what I know gitu kan. Aku Lebih merasa- ekstrovert gitu ya. Iya, kayaknya begitu tamat gitu introvertnya ikut tamat. Jadi tiba-tiba ada gelar ekstrovert di belakang gitu kan. Jadi setelah pikir, oh ya udah deh kalau gitu, kayaknya mungkin udah waktunya cari kerjaan baru kan. Lagi pula aku merasa di sana juga jenjang karirnya udah mulai stagnan, terus kerjaan gitu-gitu aja kan. Aku pengen yang lebih, istilahnya sih lebih ada self development sih. Makanya aku cari kerjaan lain, dan ternyata ketemu dengan sesama teman-teman yang di AIA. Terus ya mereka jelasin sedikit-sedikit, akhirnya ya tertarik gitu.
Kalau cita-cita sih enggak sih, aku waktu kecil pengennya jadi ibu peri, terus pengennya jadi Cinderella. Nggak pernah sih bilang aku mau jadi agent, tapi terpaksa juga enggak. Cuman sempat mikir kayak bisa nggak ya Bisa seorang Meda dong. gitu kan. Itu sempat sih, tapi sih nggak pernah sampai aku terpaksa, itu enggak sih. Kalau Steffi sendiri, Steffi kan kayaknya memang udah ekstrovert nih. Apakah Iya. memang udah dari dulu pengen gitu? Enggak sih, kalau saya kan memang dari diri saya sendiri nih, saya punya kepribadian yang lebih ke ekstrovert daripada introvert. Soalnya saya sendiri juga udah pernah cek personality gitu kan, sedap Woi, keren. sedap. Tapi sebenarnya itu gak ada kerennya teman-teman. Kenapa? Karena itu hanya mempengaruhi ke kepribadian kita sendiri untuk agar kita menemukan passion kita sendiri. Dengan latar belakang yang backgroundnya di accounting, nah saya akhirnya sangat bahagia banget bisa kerja di perusahaan dan ditempatkan di accounting. Setelah kerja selama 1,5 tahun nih, saya merasa bosen banget kerja di bagian accounting. Akhirnya ya saya perlahan-lahan saya ketemu dengan berbagai insurance juga. Nah, kenapa saya pilihnya di AAA, dan di sini saya katakan sekali lagi bahwasanya tidak ada pro dan tidak ada kontra ya. Ini hanya murni untuk saya sendiri. Kenapa saya pilih di AAA? Pertama itu hai yang baru join. Halo. Hai Ci Olga. Halo Sel. Halo Susuk Slay. Nah, Ibu jadi, Peri kata Peri. Kenapa saya sendiri itu berniat untuk join di AIA? Saya tuh sebenarnya kalau mau lamar kerja, itu saya lihat dulu ketahanan existing dari perusahaan itu sendiri. Udah berapa lama gitu ya, guys, bahasanya. di perusahaan itu sendiri sampai dia berhasil untuk mendirikan suatu perusahaan. Nah, kemudian saya lihat juga dari ketahanannya sendiri. Jangan sampai saya udah kerja di satu sisi memang jabatan saya naik, tapi perusahaan saya tidak berkembang. Nah, tapi saya juga bukan seorang diri yang kerja itu full untuk perusahaan juga ya. Saya juga punya kepribadian dan hobi sendiri juga Dia nih. punya entrepreneurship istilahnya. Tapi kerja, kalau dikatakan kerjaan itu cita-cita atau terpaksa, bukan kedua-keduanya juga sih. Soalnya ya sebelum memulai sesuatu tuh ada baiknya kita berpikir lebih panjang lebih dahulu gitu. Oke. Jadi tadi kan Steffi udah cerita why AIA gitu ya. Jadi mungkin aku juga sekaligus cerita ya kenapa aku memilih AIA. Ini tidak disponsori ya. Ini cuma mau ngasih tahu kayak dari aku sendiri gimana gitu kan. Kalau aku sih mungkin disimplify ya. Tadi kan Steffi udah jelasin kayak ketahanan perusahaan. Berarti kan kamu udah research kayak misalnya asetnya berapa lama gitu kan. Itu kalian juga bisa cari isi di Google, semua ada. Tapi Dari karyawannya ada berapa, terus kan. image dari karyawannya sendiri juga terhadap si perusahaan itu juga. Sip. Tapi kalau aku sendiri lebih simple sih. Kalau aku orangnya suka filosofi gitu. Jadi aku biasanya lihat filosofi sebuah perusahaan itu resound sama aku atau enggak. Misalnya ya, kalau kalian ada follow aku dan suka lihat-lihat storyku, AIA itu campaign-nya agak beda. Jadi dia selalu gini, misalnya ya kita punya campaign 1 more hour. 1 more hour itu berarti tidur lebih lama 1 jam saja, banyak benefitnya untuk kesehatan. Terus yang kedua juga ada sehat untuk bersama. Sehat untuk bersama itu baru-baru ini ya kan Steffi kan disuruh workout bersama, dia bikin loh story-nya, dia lompat-lompat gitu. Terus ada juga campaign seperti See the Other Side. See the Other Side itu kan awareness mental health. Jadi aku merasa kayak perusahaan asuransi ini agak beda ya campaign-nya. Dia bukan cuma untuk menjual, dia mau mengedukasi, terus dia mau perbaiki lifestyle kita. Dan dari waktu agent yang pernah prospek aku merasa kayak teredukasi sih. Oh gini ya cara ngitungnya gitu-gitu. Oh gini ya. Oh rupanya biayanya begini-begini ya. Ternyata ada yang namanya akuisisi gitu kan. Kayak rupanya asuransi itu bukan cuma yang aku tahu dulu. Jadi karena aku merasa teredukasi, otomatis aku jadi lebih lebih suka di sini dong kan. Jadi sebenarnya itu sih. Terus kemudian aku juga ketemu teman-teman yang suportif gitu kan, yang menyemangati. Jadi sih awalnya sih begitu. Nah, jadi kan hari ini topik kita The World of Unmarried Advisors ya kan, Steffi? Sebentar ya. Terjadi sedikit accident. Handphonenya Steffi baru jatuh. Dia terpesona terhadap kita. Bentar ya. Oke, sip. Handphone aman. Jadi kalau kalian tahu kan belakangan ini ada drama Korea yang lagi hits ya.
namanya The World of Married Couple. Jadi kesamaan title dengan film itu disengaja tanpa ada maksud apapun. Kita mau jelasin sih kayak emang kenapa kalian harus terinspirasi film ini gitu? Apakah cuma cari sensasi? Iya. Enggak, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya banyak banget film yang bisa kita pelajari dari aspek-aspeknya. Nah, salah satunya itu seperti si Sunwoo sendiri. Sunwoo sendiri dia kan kesel Ibu banget. dokternya Dia kan kesel banget nih ya dengan dia punya suami yang hanya memanfaatkan uang dia sendiri, walaupun dia sendiri tuh kaya raya. Dia juga produktif, dia sebagai seorang dokter. Tapi kayaknya suaminya itu hanya memanfaatkan dia untuk mengambil uangnya sendiri dan untuk menyenangi selingkuhannya. Bahkan asuransi dari anaknya sendiri, guys, itu diambil juga gitu loh. Kalian ada merasa nggak Steffi marah banget? Aku jadi takut, kan aku yang peran pelakor di sini kan. Aku jadi takut sama ibu dokter ini. Tapi kayak yang sebenarnya mau kita aware ke teman-teman itu, untuk berasuransi itu sebenarnya tidak perlu dimulai ketika kita sudah menikah. Ada baiknya kita mulainya tuh sebelum menikah dan kita belajar untuk manage keuangan kita sendiri. Itu yang paling penting. Manage keuangan itu seperti apa? Dapat dijelaskan oleh teman saya Meda, mungkin kayak manage keuangan itu seperti apa? Jadi mungkin aku mulai dari yang film dulu lah ya. Kita kan masih bahas filmnya ini. Jadi kalau di film itu, kalau kalian belum nonton, boleh ditonton. Kalau kalian udah nonton, kalian ingat nggak sih ada part yang di saat bu dokter ini udah tahu suaminya selingkuh, dia cari lawyer, terus dia cari temannya yang accountant supaya dia mau lihat kira-kira harta dia udah di posisi bagaimana kan. Dan kemudian yang ternyata yang terjadi itu seperti tadi dibilang Steffi, uang asuransi anaknya diambil kan. Terus pas dia ketemu pelakornya, kayak saya ketemu Meda tuh mukanya langsung gini. Oke, aku jadi takut sama Steffi. Tapi anyway kan, yang mau kita petik itu di sini, kalau dia kebetulan dia kaya raya, kawannya accounting, dan dia punya lawyer. Bayangkan kalau kita yang orang-orang biasa, kalau terjadi di saat itu, kayak rumah tangga kita misalnya terjadi hal serupa, kita gimana sih ceknya? Gimana ceknya misalnya uang kita ada diambil pasangan nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian bahkan nggak bisa baca polis sendiri, kalian aja mungkin nggak tahu kan. Iya. Kayak nilai unit berapa kan, dia juga nggak tahu. Dia udah tanya ke lawyer sama accountant, udah tanya ke akuntannya sendiri, baru dia juga. cek. Iya, baru dia lihat sendiri satu persatu kan, dari dokumen-dokumen itu yang kayak diambil segepuk gitu kan. Terus dia juga gak ada temen yang di bagian insurance juga kan. Nah itu bagaimana dia akhirnya bisa sampai ketahui, itu dia telepon sendiri ya kalau misalnya Iya. saya gak salah ya. Jadi itu kalau kita bisa melek sendiri kan lebih bagus. Istilahnya yang istilahnya nggak akan terjadi hal yang serupa. Terus kan kita bisa mencontoh dari tetangganya ya kan. iya. Tetangganya itu kan ada satu juga, dia sebenarnya ya nggak rukun juga sama pasangan kan, sampai terakhir cerai, tapi finansial dia nggak bermasalah sama sekali. Yoi. Karena berarti dia sudah Karena dia melek. punya manajemen resikonya tuh yang lebih baik Namanya sebenarnya. siapa sih? Nama tetangganya aku lupa deh. Itu tadi itu apa ya? Aku ingat dulu. Nama tetangganya siapa ya? Kayaknya ada ye-ye-nya gitu. Iya, namanya si Yerim ya. Oh iya, Si Yerim. Yerim itu dia hanya berdiam sendiri aja di rumah seperti gitu ya. Terus yang saya sebenarnya lebih aware ke teman-teman itu bagaimana kita manage resiko kita sendiri. Nah, ada kalanya atau ada baiknya kita manage resiko kita sendiri di dalam kehidupan kita, karena tidak semuanya tuh resiko. Walaupun ya saya pernah dengar yang kayak takdir kita itu sudah ditetapkan gitu loh kan. Nah tapi kayak takdir itu tidak dikasih tahu ke kita sendiri. Sebenarnya kita tuh besoknya jatuh atau kita besoknya gimana nih ya kan. Kalau jatuh-jatuh Nah, ini aku agak ngilu. Nanti deh aku cerita iya, agak ngilu kalau ngilu dengar nih. jatuh-jatuh. Nah, jadi dia nih baru aja punya pengalaman guys. Nanti Nanti ya ya. ditunggu aja. Makanya jangan live kalian ya. Aku pantau ya nanti Jadi siapa kayak yang live. sebenarnya tuh lebih ke manajemen resiko. Nah yang teman-teman perlu ketahui itu seperti kita sebenarnya punya segmentasi, punya piramida keuangan. Piramida keuangan itu sebenarnya dimulai dari yang paling bawah dulu ya. Yang paling bawah dulu itu bagaimana kita manage finansial kita sendiri sih. Kayak bagaimana kita halo yang baru join.
Kayak Halo, bagaimana halo, kita manage halo. keuangan kita sendiri, lebih ke pengeluaran kita, lebih ke bagaimana kita bisa belajar juga dari si Yerin tadi, jangan lebih ke bergosip dengan para tetangganya. Iya, Terus kayak betul. awas loh kalau kamu lihat tetangga kamu gitu berdiri aja tiba-tiba ada batu di depan terus kamu jatuh. Nah, kalau kamu jatuh sendiri, kamu masuk ke rumah sakit hanya karena kaki kamu sebenarnya hanya gara-gara satu batu aja sih, tapi gak tahu gimana kamu tuh bisa sampai jatuh gitu, kayak terpentol gitu, Udah deh, terbang Steph. orangnya. Ngilu, Steph. Ngilu. Jadi kayak karena orangnya udah terbang juga kan, udah akhirnya kakinya tuh jadi patah gitu. Nah, itu tuh bagaimana kita jangan menguras uang kita sendiri, karena bagaimanapun waktu kalau ditambah dengan kesehatan itu sama dengan produktivitas kita sendiri. Nah, saya tuh di sini mau mengedukasikan ke teman-teman gimana sih kita tetap menjaga kita sendiri punya produktivitas walaupun waktu kita tuh udah berkurang untuk bekerja dan kesehatan kita tuh berkurang, tapi kantong kita juga jangan ikut berkurang guys gitu. Jadi aku juga pengen cerita nih. Iya. Jadi kan kita ini wealth advisor, otomatis kalau misalnya kita ketemu nasabah untuk consultation atau apa, pasti kan ada hal-hal tertentu yang kita sering dengar tentang finansial. Nah, kalau di aku yang paling sering begini, aku mau tuh nabung atau misalnya invest in insurance, tapi nanti deh gajiku baru segini, aku mau incomeku naik dulu. Nah, jadi yang aku mau bilang ke teman-teman, gini sih, 9 dari 10 orang ya, kalau gajinya 5 juta, habis 5 juta. Kalau gajinya 10 juta, habis juga 10 juta. Kalau 3 juta, jadi gajinya 3 juta sampai 20 juta, habis juga. Kenapa? Karena kalau income kita naik, percayalah lifestyle kita naik. Mulai ada pikiran, pengen beli iPhone, pengen beli misalnya ini itu kan, mulai nyicil, padahal belum tentu sanggup. Nah, jadi aku mau jelasin sih simpelnya begini. Kan kita tiap bulan misalnya terima income ya, itu harusnya gimana sih gitu kan. Jadi kalau dari yang aku pelajari ya, sepengetahuanku ya, yang pertama sih gini, kalau kita udah punya income masuk tiap bulan, yang pertama kita kan pasti selesaikan dulu dong cicilan-cicilan kita. Iya. Misalnya kalau yang ada mobil, uang sekolah anak misalnya bagi yang udah punya enggak punya sekolah anak, karena kita kan bahasnya mengenai unmarried, belum tahu dia punya nikah. anak di luar nikah. Waduh, anak di luar nikah guys. Atau mana tahu dia mengasuh anak mamanya alias adiknya sendiri kan. Jadi kan ibaratnya kira-kira dia kan cicilannya harus diselesaikan dulu. Iya. Habis itu dia masuk pasti ke basic needs-nya, itu harus dipenuhi kan. Ya. Kayak yang untuk kelangsungan hidup lah, seperti Kebutuhan hidup itu sebenarnya ada segmentasinya juga. Jadi 40% dari pendapatan kita itu sebenarnya untuk kita punya kebutuhan. Nah, dari kebutuhan kamu nih, karena kita punya segmentasi juga untuk umur yang belum menikah, pasti kalau untuk anak-anak yang baru tamat menikah nih, baru tamat sekolah nih ya, pasti kan punya gaji yang karena saya berada di Medan itu UMR-nya cuma 3 juta. Nah, dari 3 juta itu pengeluaran kita kan 40% ya. Jadi 40% dari 3 juta itu kan udah 1,2 juta. Nah, dari 1,2 juta itu bagaimana kita alokasikan untuk kita punya kebutuhan hidup dan kita punya transportasi sendiri. Nah, sisanya 60% itu sebenarnya untuk dana darurat. Jadi kita harus mengalokasikan juga dana darurat. Nah, perlu diketahui sebenarnya dana darurat ini untuk short term dan untuk long term juga. Untuk short term nih contohnya tiba-tiba kita kalau naik kereta, terus kayak yang ada kejadian barusan ini kan, tiba-tiba naik kereta jatuh, atau naik kereta tapi keretanya mogok gitu kan, atau naik kereta tiba-tiba baterainya itu soak gitu. Nah, kita kan perlu juga sedikit uang untuk maintenance ke kereta kita. Nah, ada baiknya juga transportasi yang kita gunakan sehari-hari itu kita alokasikan dana juga untuk maintenance-nya. Tapi maintenance itu beda dengan bensinnya. Kalau bensin itu keluar di pengeluarannya, bukan di maintenance untuk dana daruratnya, seperti itu.
Sebenarnya Terus untuk ini ada yang nanya deh. Jadi kita mau bilang dulu, nanya itu bisa nanti Tapi kita jawab di cuma akhir. di akhir ya, Q&A di akhir ya. Tapi ini saya ingat kok pertanyaannya nanti. Jadi ini Yes. nanti kita jawab duluan ya dari Mantopau ini kayaknya saya kenal. Kayaknya saya kenal tapi kurang yakin. Ya, Ya sudah deh. jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi kayak sebenarnya untuk maintenance dari transportasi kita itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dana darurat dan ke pengeluaran. Tapi ada baiknya juga kita masukkan ke pengeluaran kita. Jadi biarkan dana darurat kita itu anggap kita menabung aja. Menabung untuk tujuan kehidupan kita sendiri, untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Nah, kalau misalnya dana daruratnya itu memang udah kebelut untuk dipakai gitu ya, atau karena kita berpindah kerja dari satu kerja ke kerja yang lain juga. Nah, kita juga bisa pakai untuk dana darurat kita untuk pengeluaran kita, karena gak ada dong perusahaan, menurut saya nih ya, gak ada dong perusahaan yang mau gaji kita di awal. Oh kayaknya ada yang videonya terpause di tempat Steffi karena ada Nah, incoming call. Gak ada dong kayak ada yang mau kita gajiin di awal tapi kita belum kerja terlebih dahulu. Nah, pastikan kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dulu untuk mencapai dana darurat, untuk mencapai kita sendiri punya ini kan gaji kan. Nah, di sela-sela itu pastikan ada pengeluaran yang harus dipenuhi. Nah, itulah gunanya dana darurat. Tapi jangan lupa diisi kembali. Jangan udah dipakai tapi gak isi-isi balik gitu loh. Nah, setelah dana darurat dari piramida itu sebenarnya untuk cicilan, untuk hutang. Hutang itu contohnya untuk cicilan kartu kredit nih ya. Nah, saya tahu nih karena teman-teman itu yang barusan tamat kuliah kalau ada kartu kredit tuh ya gengsi banget. Apalagi yang Sering. kalau ke mall gitu ya langsung, nih Mbak mau pakai kartu apa, langsung gesek gitu ya. Apalagi Nah. kalau ada promo kan. Kalau pakai card ini katanya diskon kan. Langsung. Iya. Jadi Nggak hati-hati dipikir juga dengan yang namanya cicilan. Soalnya juga kalau misalnya cicilan kita udah terlalu roll up gitu ya. Nah, itu ada baiknya kita juga cari tahu bagaimana untuk melepaskan kita sendiri dari jeratan hutang. Nah, terus yang kita bisa pelajari lagi dari kita sendiri punya back to topic ya, dari The Merit Advisor gitu, Unmarried, the World of Unmarried. Merit gitu ya. Nanti mamaku kaget lihat live ini. Katanya kok bisa anakku nikah, aku nggak tahu. Nah. Unmarried. Unmarried gitu ya. Nah, terus apalagi yang kita bisa belajar dari film ini sebenarnya khusus untuk anak-anak muda nih. Jadi sebenarnya kalau nonton film itu jangan selalu fokus ke yang lain-lain ya. Misalnya pelakornya, yang lain-lain. Ada juga sebenarnya pelajaran-pelajaran bisa kita pelajari dong ya kan dari film-film. Tapi mungkin karena kita backgroundnya ini adalah well advisorsnya AIA, mungkin aku mau agak masuk ke topik insurance ya. Jadi tadi kan ada kita cerita. Nah, jadi sebenarnya ibu dokter ini kan pasti orang yang pintar ya kan, kaya lagi kan. Kenapa rata-rata orang yang income-nya itu udah selalu punya asuransi? Padahal kita logika kan gini, kalau dia kenapa-kenapa mah dia bayar sendiri aja, uang dia banyak kok ya kan. Iya. Terus dia punya rumah sakit lagi, mungkin rumah sakit pun free kalau buat anak-anak dia dan dia. Tapi kenapa dia malah melek punya asuransi? Jadi aku mau jelasin dikit. Ini kan aku pernah ke tempat nasabah, terus aku nanya dia karena aku pengen tahu sih kayak nasabahku itu gimana sih perasaan dia tentang insurance. Soalnya kan insurance itu agak buruk ya citranya kadang-kadang kan. Jadi aku selalu tanya begini, menurut kalian ya insurance itu ngeprotek apa sih gitu, melindungi apa sih? Nah terus jawaban mereka selalu dua, Steffi. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah jiwa. Jadi aku tanya, kenapa jawabannya kesehatan atau jiwa? Kan namanya itu, kata mereka, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya itulah yang diprotek. Jadi harus aku bilang ke kalian, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Yang pertama, kita mulai dari asuransi jiwa ya. Jadi jiwa, kalau kalian punya asuransi, maaf kata, tidak berarti jiwa itu tidak akan berakhir. Jujur aja. Terus kalau kalian punya asuransi kesehatan, tidak berarti kalian tidak akan sakit. Jadi yang dilindungi asuransi itu bukan kesehatan kalian dan jiwa kalian, tetapi lifestyle dan Sama finansial seperti kalian. ini guys. Itu bukannya Thor ya?
Dia selalu kuat, gak pernah sakit, gak pernah lemah. Kecuali waktu pacarnya kenapa-kenapa iya. ya. Aduh, memang kalau udah bahas film-film ini wanita-wanita ini sukanya ngomongnya cinta aja. Sambung, sambung. Jadi sebenarnya sih begini. Tadi kan aku bilang yang di protect insurance itu adalah finance-nya seseorang, bukan kesehatan dan jiwa. Ibaratnya gini deh, kita kan kerja. Tiap bulan masuk uang. Kita udah ada nih rencana-rencananya. Jadi kan kita tahu sebulan misalnya bisa nabung berapa ya. Kita udah ada rencana, tahun depan aku mau beli rumah misalnya. Tahun depan aku mau jalan-jalan ke Jepang. Wow, aku mau dong ikutan. Aku juga pengen sih. Jadi ada juga yang misalnya tahun depan aku mau beli iPhone misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau begitu sakit dan kita nggak punya asuransi, bill rumah sakitnya itu kan bisa betul-betul kayak tabungan setahun itu nggak kemana deh, pasti hilang gitu. Jadi kan sayang. Jadi dengan adanya asuransi itu kan bisa jadinya seperti gimana ya, rencana kita nggak usah berubah. Terus kan kita ada misalnya bayar cicilan kan, kita kalau sakit kan nggak punya income nih pasti. Tapi kalau udah nggak punya income, kena biaya rumah sakit lagi, macam mana bulan itu kita hidup kan? Ibaratnya yang kebutuhan-kebutuhan kita kan jadi nggak terpenuhi semua. Makanya menurut aku sih insurance itu memprotek itu finance, bukan kesehatan ataupun apa jiwa. Tetapi kan gini ya, ada kata orang priority, need versus wants kan. Iya. Jadi rata-rata kalau teman-teman saya yang bilang belum ada dana untuk asuransi itu sebenarnya bukan tidak ada, jujur aja itu lebih ke priority. Misalnya gini, Boba. misalnya boba, karena aku paling suka boba kan, aku juga sebenarnya guilty as charged. Jadi kita kan di Lipo tanpa menyebut merek ada satu boba yang terkenal banget kan, yang enak. Nah itu kan hampir 40.000 satu cup. Kalau misalnya kita beli terus saja udah berapa itu satu bulan kan. Jadi sebenarnya sih kalau sanggup itu sanggup, tapi kan prioritas. Misalnya teman saya ada ya, dia bilang ke saya, insurance itu belum perlu deh untuk sekarang gitu kan. Lagi pula aku nggak ada dananya. Oh ya udah, jangan dikejar. Minggu depan dia beli Nintendo Switch 7 juta. Ya itu pilihan sih, nggak apa-apa sih, itu nggak masalah ya kan. Tapi kita harus pikir kembali prioritas kita. Jadi misalkan lah ya, nggak usah jauh-jauh lah, kerja, oyong, terus jatuh, pingsan, itu kan langsung dilarikan ke UGD pasti Ya. kan. Itu mungkin bisa 1 malam di rumah sakit kan. Udah siap belum kalau itu terjadi kan begitu. Apa salahnya kita invest sedikit ke insurance kan, pastinya begitu. Tapi ya mungkin kita juga harus kasih tahu. Banyak yang teman-temanku sih mikirnya gini sih. Insurance nanti deh kalau udah udah nikah. Kenapa? Yang pertama kan ada ahli waris anakku gitu kan. Yang kedua Belum nikah. enggak, maksudnya kalau mereka itu bilangnya mau punya asuransi setelah menikah. Kenapa? Karena yang pertama mereka rasa kalau aku kenapa-kenapa kan memang anakku dapat. Yang kedua mereka merasa bisa dibayarin pasangan dong kan. Dan yang ketiga Urusan mereka dapur, merasa guys. kayak sebelum punya rumah tangga kayaknya nggak terlalu perlu dulu deh. Kayak aku ya enjoy aja dulu kan, nggak usah mikirin finansial dulu. Jadi aku mau nanya Steffi sih, kira-kira fungsi asuransi sebelum dan sesudah menikah itu gimana sih menurut Steffi gitu? Nah, kalau misalnya bagi saya sendiri nih, fungsi asuransi sendiri itu sebenarnya terletak di tingkat kedua setelah kebutuhan kita sendiri itu tercapai. Memang asuransi itu penting untuk kelangsungan hidup kita sendiri ya. Bagaimana kita manage resiko kita sendiri agar penghasilan yang bertambah, jangan pengeluaran yang lebih bertambah seperti itu kan. Nah, tapi untuk sebenarnya kalau untuk topik ke asuransinya itu sendiri sih bisa dibilang kayak ini loh, kita tuh lebih mementingkan diri kita sendiri. Siapapun yang membayarkan asuransi kita nantinya di dunia itu gak ada yang gratis guys, gak ada yang merugikan diri kita sendiri seperti itu. Nah, kita tuh jangan memiliki mindset atau pemikiran kalau gua gak ikut atau gua gak beli asuransi, apalagi kalau gua gak klaim asuransi itu berarti gua rugi dong gitu ya. Sebenarnya itu gak ada konsep ruginya gitu. Nah, itu tuh bagaimana kita sebenarnya manage keuangan kita sendiri, manage penghasilan kita sendiri, bukan manage ke pengeluaran. Ada baiknya nih jika kita lebih ke jangan belajar dari si
film Korea drama ini, dimana kita kalau misalnya mengharapkan partner kita yang membayar kita sendiri punya insurance seperti itu ya. Nah, itu insurance kita tuh percaya deh, bayar sendiri tuh lebih puas daripada bayar orang lain. Kenapa? Kalau misalnya orang lain yang tahu kita bayar pun, yang tahu dia bayar punya kita pun, dia tuh bisa cek sendiri loh nilai tunainya berapa, ya bisa ambil gitu. Iya, bisa diambil. Itu Sehingga dulu guys. kita sendiri juga kewalahan nantinya. Kenapa uang yang kita simpan susah-susah selama ini, kita memiliki mindset harus menjadi lebih kaya dari yang saat ini gitu ya, tapi uang kita tuh pada akhirnya jadi habis, jadi gak ada gitu. Hai teman-teman yang barusan join. Terus Steffi, asuransi makin bertambah usia makin naik nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau asuransi itu di usia yang makin bertambah gitu ya, itu kalau dibilang naik enggak sih itu tergantung brand sendiri. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman sendiri. Ada banyak pengeluaran ketika kita sebelum menikah dengan kita sesudah menikah. Apalagi kita yang belum menikah tapi kita udah berada di sandwich generation. Nah, sandwich generation itu sebenarnya apa sih? Seperti itu ya kan, Meda kan? Nah, itu Apa sih itu semacam Burger King gitu ya? Iya, enak gitu dimakan. Sebenarnya itu tidak enak untuk dirasakan Tidak. gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya sandwich generation itu lebih ke kita harus menanggung orang tua kita yang sedang sakit, atau mungkin orang kita yang sudah lebih tidak lanjut dapat usia gitu. tidak dapat berpenghasilan lagi, tapi kita juga punya adik yang masih kecil yang masih perlu sekolah. Atau nah, ada baiknya tuh gimana kita manage pengeluaran kita sendiri agar pengeluaran kita sendiri itu itu dapat terkontrol gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita udah terpenuhi, nah ada baiknya kita memikirkan ke resiko, baru kita memikirkan ke tujuan hidup kita yang di jangka panjang. Karena kalau di jangka panjang siapapun pasti kan perlu bersenang-senang kan. Seperti ada pepatah yang mengatakan, kenapa sih ya orang yang kaya tuh makin kaya deh, bahkan gua sumpahin tuh orang ya, kalau gak jatuh miskin tuh ya pasti ada aja pengeluarannya yang akhirnya dia harus mengeluarkan uang banyak gitu ya untuk menutupi uang dia sendiri itu ya. Aku mau nanya sih Steffi, misalnya kita masuk asuransi seumuran kita ya, 20-an, dengan kita masuk 30-an, preminya nambah nggak sih? Preminya bakalan bertambah nggak? Biayanya bakalan makin besar nggak sih? Preminya sebenarnya tidak bakalan Nggak terlalu beda jauh sih. Cuman meningkat, harus diperhatikan itu, meningkat ada. Jadi wait guys, kalau misalnya bisa ya jangan nunda terlalu lama deh gitu, karena jujur biaya asuransi dan preminya itu di usia 20-an dan 30-an pasti beda dong ya kan, karena kita kalau semakin berusia kan pasti risknya semakin besar gitu kan. Jadi kalau memang bisa kalian beli waktu muda, why not? Kalaupun nanti udah nikah tiba-tiba yang bayarin jadi suami, kan nggak terlalu berat di dia. Kira-kira sih begitu. Terus aku juga pengen cerita ke teman-teman begini nih. Jadi tadi kan Steffi ada bilang kita ini sandwich generation gitu kan. Dimana kalau yang sandwich generation ini kita di tengah-tengah gitu, ada orang tua, terus kalau misalnya kita udah berkeluarga, ada keluarga kita sendiri kan, ada anak, ada apa kan. Nah, jadi kalau di sana itu pasti bingung dong, mau prioritaskan di mana dulu. Tapi kalian pernah sadar nggak, kita nggak selalu di sandwich. Sebelum kita menikah, orang tua kan sudah ada. iya, Atau siapapun lah di keluarga kita. Jadi kalau kita terjadi risk di saat kita belum menikah, itu ada dipikirkan nggak gitu? Kenapa mikirnya kayak harus nikah dulu? Iya. Kalau dari aku sih gini ya, ini bisa dicatat ya. Menikah itu tidak menambah resiko, tapi tidak menikah itu tidak mengurangi resiko. Ini resiko ini dengan nikah adalah dua hal yang berbeda. Jadi aku sih pengen awareness-nya itu nggak harus nunggu nikah baru harus meluk finansial gitu, karena mungkin udah terlambat kalau kalian mikirnya nanti kan. Terus aku juga pengen bilang sih gini nih, bukan cuma sekedar tentang siapa yang kita sayang ya. Tadi kan kita bilangnya kita sandwich sayangi generation. diri sendiri dulu nih. Betul, sebenarnya kita sayangi diri daripada dulu. kita sayangi walaupun sebenarnya orang tua kita sendiri gitu ya, tapi kayak kita harus lindungi kita sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita jatuh sakit atau kita kesusahan, kita tidak dapat
menambah pendapatan kita lagi, sehingga juga orang tua kita sendiri yang makin sulit nantinya. Iya. Seperti itu. Terus kita pasti ada impian sendiri dong, kayak Iya, tadi Steffi pengen tujuan ke Jepang hidup. kan. Terus misalnya ada teman kita yang, oh aku mau merit di usia segini gitu kan. Karena jujur aja menurut aku ya sedih banget sih. Jadi kita kayak kerja. Some people kan work 9 to 5 gitu ya. Habis itu terkumpul sejumlah, habis gitu aja cuma karena Iya. dia sakit. Itu kan rasanya sedih banget. Jadi kalau menurut kami ya, menikah atau nggak menikah itu sebenarnya tidak usah mempengaruhi keputusan asuransi kita. The thing is, kita kayak sayang diri sendiri dulu deh gitu kan. Nanti aku mau share sih kayak pengalaman sendiri, tapi itu nanti dulu. Sebenarnya nih jangan buat sampai sebenarnya manusia tuh simpel ya. Manusia mencari uang untuk kelangsungan hidupnya. Bener ya? Nah, tapi itu kan kita mencari dia, berarti kita yang memanfaatkan dia. Jangan sampai uang ini yang memanfaatkan diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya tidak hanya di insurance saja. Insurance itu merupakan salah satu instrumen untuk Yeah. memanajemen resiko kita sendiri. Tapi masing-masing orang juga memiliki kebutuhan hidupnya untuk jangka yang lebih panjang. Seperti emergency fund tadi iya, ya kan? seperti emergency fund. Nah, kemudian juga untuk para orang tua di sini kalau ada yang join, atau untuk juga para millennials nih, kalian kan pasti pengen untuk ini kan, bawa orang tua kalian berlibur untuk membahagiakan mereka juga. Nah, kalian juga memikirkan untuk bagaimana kita menyisihkan dana kita tadi tuh untuk tiket pesawatnya, untuk liburannya, untuk itinerary-nya tuh kita atur sendiri sehingga tujuan hidup kita juga bisa tercapai gitu. Nah, kemudian apalagi nih untuk yang sudah beranak gitu, yang udah punya anak gitu ya. Nah, kalian kan pasti memikirkan untuk dana pendidikan. Ada baiknya itu dana pendidikan kalian lebih aware gitu. Jangan skip playgroup dari anak-anak kalian hanya karena kalian melihat kalau di playgroup itu sebenarnya tidak berguna. Ya, Nah, mereka nggak cuma main-main nyanyi Iya, guys, mereka betul-betul belajar di mereka sana. tidak cuman kalau kalian mengira bahwasannya alfabet kalian bisa sebagai orang tua bisa mengajarkan sendiri, tapi ingat gak sih kayak anak-anak kalian itu juga perlu berteman. Kemudian anak-anak kalian juga perlu menemukan passion dia sendiri. Malah passion dia sendiri nih yang dia bawakan dari kecil nih ya, itu bisa mencerminkan dia di masa yang akan datang. Seperti mati itu. lampu. Tiba-tiba mati lampu. Oke, finally. Sorry ya yang tadi kepotong soalnya tadi mati lampu, tapi ini hidup balik sih. Mungkin arusnya tadi apa ya? Jadi kayaknya aku mau simpulkan deh, kalau untuk kita yang not married, kalau kita yang not married ini sih gini, kalau terjadi apa-apa kan kita nggak mau ngerepotin orang tua, terus kita nggak mau rencana-rencana hidup kita sendiri terganggu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang udah married, mikirannya mungkin udah ke anak-anak kan. Yes. Cuman aku mau nambahin gini sih, kalau misalnya Semakin kalian kalian tunda itu biaya hidup semakin tinggi guys. Nah, misalnya Jadi, gini ya. tujuan hidup kalian tuh bakalan lebih lama, Lebih lama. untuk mencapainya. misalnya gimana, Steph? Kecuali kalian bisa maintain pengeluaran kalian hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian, jangan meningkatkan lifestyle kalian sendiri gitu. Kalau kalian hanya meningkatkan lifestyle kalian sendiri juga, nah kedepannya itu bakalan lebih susah untuk mencapai ke tujuan hidupnya sendiri. Terus gini nih, misalnya ya, kita pikir misalnya insurance dulu lah atau nabung ya, insurance atau nabung kan, nanti deh nikah dulu kan. Iya, Begitu malah waktu nikah, nikah udah banyak ini kayak pampers anak-anak, kita susu, nggak satu usah minggu sampai satu kaleng. anaknya dulu deh, Steph. Nggak usah sampai anaknya dulu. Jadi begitu kita nikah kan, misalnya kita ada rumah sendiri, terus pasti kan orang tua nggak nanggung lagi. Terus misalnya ada yang vendor wedding kita, kan ada yang dia billnya di akhir. Iya. Jadi ya pastinya makin tertunda gitu. Pastikan kalian sendiri tuh jangan terjerat dengan cicilan atau hutang kalian, atau kalian mencairkan dana kalian sendiri seperti si Sunwo tadi hanya untuk si Sunwo Teo, nama Iya. husbandnya Teo. Seperti Sunwo tadi, dia kan memiliki kekayaan, tapi untuk suaminya tuh si Taewo, dia kayak mengambil kekayaan dari istrinya untuk membahagiakan si pelakor gitu ya.
Sebenarnya aku bangga-bangga aja disamakan sama pelakor. Soalnya nyebelin tapi cantik kan dia kan. Si Dakyung cantik ya kan. Sudahlah, itu nanti dulu. Jadi sih itu kalau bisa nabung dan asuransi itu se-early mungkin ya. Yang pertama kan biayanya lebih rendah, terus yang kedua kita hidup itu biayanya belum ada secara berkurang sih, pasti menambah kan. Kita makin makin ada usia, terus kita misalnya udah berkeluarga, pasti kan biaya hidupnya nambah terus. Jadi aku sih suggest-nya start earliest gitu. Don't do tomorrow what you can do today kan begitu ya. Tapi sih mungkin kalau mereka dengar cerita kita rasanya sih kayak kita cuma sekedar promote insurance gitu kan. Iya, sebenarnya kita di sini juga kita ada tidak bermaksud sama sekali untuk promote insurance atau dimanapun kita berada. Nah, kita di sini tuh hanya kita di sini tuh hanya jadi kita di sini tuh hanya untuk sharing ke teman-teman juga bahwasanya sebenarnya insurance itu penting, tapi lebih penting lagi kebutuhan kalian sendiri. Nah, karena koneksinya yang nyebelin dari kemarin juga dari fasilitasnya seperti lampu juga yang barusan mati, maka ini deh aku kasih teman-teman untuk free konsultasi, tapi kalian boleh langsung DM ke saya atau DM ke si Meda juga. Jadi nanti kalian bisa kasih tahu ke kita soal financial planning kalian. Nah, nanti kita bakalan check up sama-sama, di review sama-sama sebenarnya pengeluaran mana yang tidak penting dan pengeluaran mana yang penting juga, seperti itu. Jadi sekarang berarti kan ada di request nih, Steffi ada request ke aku, kamu cerita dong, kamu kan pernah merasakan nih fungsinya insurance gimana. Sebenarnya aku jujur aja ngilu sih ceritanya, tapi ya udah deh gak apa-apa ya kan. Jangan disobek-sobek gitu ya. Nah, oke, jadi aku cerita aja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya, 2 minggu lalu aku ini baru kecelakaan. Jadi kalau orang dengar kecelakaan, di bayangan mereka itu kan misalnya aku naik motor atau mobil, terus mobilnya nabrak, terus atau kayak terlempar gitu kan. Tapi enggak, kecelakaanku itu sebenarnya simple banget. Aku kan di rumah. Terus di lantai itu ada sedikit air dan ternyata itu mengubah hidupku. Mengubah hidupnya hanya dalam hitungan menit, guys. Detik. Aku kan kepleset karena ada air. Nah, aku kepleset itu ternyata di depanku itu ada coffee table yang kaca, yang ceper. Jadi aku nimpa meja itu. Ya udah, harusnya kan udah ya udah nimpa ya udah paling memar kan. Ternyata pecah. Jadi di saat pecah, kalian tuh kan tahu kaca itu setajam apa ya? Iya, dan kaca itu banyak serpihannya. Betul, kan. yang terjadi adalah bagian tubuh saya yaitu satu di dekat bokong, terus satu lagi di tangan, ini masih nampak, robek. Total sih operasi 4 jam, terus kalau jahitannya sakitnya lagi. Ini 17 jahitan, kecil gini 17 jahitan loh, karena dan yang di badan lower body saya itu 27. Karena kalau menurut dokternya terbuka 3 lapisan. Jadi kan kulit kita kan banyak lapisan. Iya. Ini 3 lapisannya terobek. Dan waktu aku ke rumah sakit, waktu kejadian memang sakit, tapi kan kita udah terkejut duluan ya. Jadi kalau kita terkejut duluan, adrenalin kita jalan, kita nggak mikir dulu sakitnya. Aku mikir dulu kayak aduh, ini harusnya nggak parah-parah amat lah, paling dijahit pulang gitu kan. Ternyata begitu sampai di sana dibilangnya, enggak kak, ini harus rawat inap karena antibiotiknya tidak boleh berhenti. Karena ini masih pendarahan terus dan akan pendarahan terus. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail, sebenarnya ada di highlightku sih, ada di highlightku cerita surgery-nya ini. Dimana bill total hospitalku itu kan kalau di total 40 juta. Padahal aku cuma opname 4 hari. Dan aku betul-betul waktu itu merasa bersyukur banget. Soalnya begini, aku kan asuransi aku jujur aja baru jalan 10 bulan. Pas nih masa tunggunya. Masa tunggunya baru habis. Jadi kan dengan itu, dan aku jujur ke kalian ya, premi aku itu yang 1 juta per bulan. Jadi kalau kalian kan bisa dikali nih 10 bulan, berarti aku udah bayar berapa? Bill aku 40 juta. Jadi asumsikan aja deh aku bisa nabung 1 juta. Misalnya 1 juta per
per tahun deh gitu kan. Janganlah miskin kali 1 juta per tahun, 1 juta per bulan deh gitu kan. Jadi berarti ya kan udah hampir tabungan 3 tahun lebih berarti habis. Yes, kan? berarti kamu menghabiskan dana darurat. Kalau misalnya kamu sendiri itu tidak simpan, tidak membeli asuransi untuk manage resiko kamu sendiri. Makanya. Nah, kemudian juga kita harus pastikan sekali lagi nih ya, yang saya tetapkan ke teman-teman nih, kebutuhan kita tuh harus terpenuhi dulu. Saya yakin dengan gaji yang kalau gaji kita yang sekecil apapun, kebutuhan kita tuh terpenuhi. Kecuali kalau misalnya memang gaji kita benar-benar tidak cukup, ada baiknya kita bagaimana mencari passive income, sehingga income kita juga ada, memungkinkan untuk kebutuhan hidup kita. Karena kalau kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi, akhir-akhirnya pasti kalian terjerat di dalam hutang. Apalagi untuk ini kalian yang masih hidup dengan orang tua seperti itu ya. Nah, mungkin kita juga langsung ini ya kesimpulan dan saran ya Meda ya, karena juga udah mengingat jamnya juga udah habis. Oke. So yang ada pertanyaan boleh langsung komen ya. Aku sih gini ya, memang kita kan mau simpulkan, tapi aku mau nambahin sedikit deh ya dari cerita tadi. Jadi waktu aku masuk rumah sakit itu, sakitnya udah nggak usah diceritain, pasti kan sakit banget. Tapi ternyata yang membuat aku menangis di rumah sakit itu bukan sakitnya, kesepian. Kesepian yang pertama, yang kedua aku mikir, jadi itu begitu letter of guarantee insurance-nya keluar, aku nangis karena aku merasa kalau mamaku yang harus bayar, aku merasa sebersalah apa, sedangkan ini kayak lagi masa pandemi kan, dia juga udah lumayan berusia, dan kemudian kayak dia sebenarnya mama saya kan udah agak berusia, biasalah kan udah mulai ada darah tinggi gitu kan, jadi dia memang per bulan itu udah ada biaya medical. Aku merasa bersalah banget kalau misalnya itu harus dia yang bayar. Jadi begitu letter of guarantee-nya keluar itu aku nangis gitu, karena aku merasa kayak bersyukur banget. Makanya aku pengen bikin live ini juga sekaligus raise awareness ke orang kan, don't learn it the hard way. Jangan sampai kalian harus nyusahin orang dulu atau bayar sendiri pakai tabungan baru kalian asuransi deh. Kalau jadi kami yang advisor yang kepo ini kalau datang jangan ditolak dong. Promosi jadinya guys. Oke, jadi tadi kita kan mau ke kesimpulan nih. Kesimpulannya sih aku mau tanya Sevi 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa asuransi itu disebut menyayangi diri, dan yang kedua, kenapa anak milenial harus punya asuransi? Sebenarnya kenapa saya mengencourage anak milenial untuk punya asuransi itu ya, karena anak milenial itu yang saat ini kalian tuh memiliki gaya hidup yang boleh dikatakan sangat beresiko dibandingkan teman-teman atau orang tua kalian yang sebelumnya. Gak usah jauh-jauh, contohnya aja HP yang kalian pakai sendiri, itu radiasinya kuat banget yang dipancarkan. Nah, dan radiasi ini bisa memancar hingga ke otak dan ke saraf kalian sendiri. Saya sendiri kalau bisa tidak mau pakai kacamata, saya juga tidak mau pakai kacamata. Betul. Nah, tapi resiko siapa yang tahu seperti itu ya. Maka kita sendiri juga jadi perempuan itu harus mandiri, dan kita harus kuat dan sayangi kita sendiri. Kenapa? Harus pintar gitu loh. Bagaimana cara kita manage resiko kita sendiri, manage keuangan kita sendiri, dan bagaimana juga kita melakukan financial planning untuk kedepannya. Sebenarnya untuk kesimpulannya itu aja sih yang diulang-ulangkan. Sebenarnya itu topik kita hari ini, The Unmarried Advisor, itu sebenarnya lebih ke resikonya, karena di film dari The World of Marriage itu banyak sekali resiko-resiko yang terjadi. Contohnya kita jadi perempuan juga, kita jangan terlalu julid, terus kita juga jangan mengharapkan sebagai kita nih, apalagi yang single, jangan mengharapkan mertua kita itu yang kaya-kaya, tapi kita sendiri itu harus melek gitu, harus kaya dari kitanya sendiri, jangan mengharapkan orang. Ini udah 2020 loh, bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi kita juga harus mandiri, jangan memanfaatkan orang lain. Bukan berarti kita hidup tidak bergantung dengan orang lain. Kita sendiri juga bukannya yang serba bisa. Tapi kalau soal keuangan itu orang pada sensi banget. Jadi kalau bisa diminimalisirkan, jangan sampai nanti dana pensiun sendiri juga jadinya tidak tersimpan, akhirnya udah tua malah susah gitu. Kalau tidak mulai dari sekarang, mau mulai dari kapan lagi? Start now gitu. So itu aja sih kesimpulan dan saran dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh tanya.
boleh langsung komen di bawah aja gitu. Jadi kita bakalan baca satu persatu dan kita bakalan tanya. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya tuh gak mau dilihat gitu, boleh DM boleh juga langsung gitu. DM ke Mana kita tahu kayak sendiri juga. aku misalnya pacarku ada nih yang nonton live ini, nanti dia jadi apa deh, dia jadi tahu deh aku merencanakan ini dan itu tanpa dia, ya udah DM aja. Cuman aku mau bilang begini juga sih, sambil nunggu ya, ini kan masih kita Iya, kan jadi lagi kita buka masih sesi ada Q&A. 6 menit lagi ya. Aku sambil Q&A aku juga mau nyimpulin deh gitu ya. Kalau dari aku sih kalau ditanya kenapa kayak insurance itu untuk anak milenial gimana, aku sih mau cuma kasih kalian 2 pertanyaan aja sih. Yang pertama nih, kalian ada nggak orang yang kalian sayangi, termasuk diri kalian sendiri ya, yang bakalan susah secara finansial kalau terjadi misalnya resiko kalian harus masuk rumah sakit atau apapun? Itu tidak usah dijawab dulu ya, kalian simpan dulu. Terus yang kedua, betul nggak sih yang aku bilang, marriage itu tidak menambah resiko kamu, tapi sebenarnya single itu juga nggak mengurangi resiko kamu. Kalau dua-duanya yes, selamat, berarti Anda nonton live ini nggak sia-sia. Udah level up ini berarti opininya. Paling itu aja sih dari aku. Sekarang kita buka ke Q&A aja deh ya. Terus tadi kan ada pertanyaan yang kita pending nih. Masih nampak sih di tempatku. Dia nanya, apa sih beda agent biasa dan wealth advisor? Oke, Steffi dulu deh yang jawab. Kalau dari saya sendiri, bedanya agent biasa dengan wealth advisor, kalau secara, mungkin saya jelasinnya itu secara keseluruhannya aja ya, karena kan setiap perusahaan juga beda-beda gitu ya. untuk beda-beda untuk syarat dan prosedurnya, dan setiap perusahaan juga pasti beda-beda dalam cara penanganan agentnya. Yang pastinya kalau kita sebagai agent atau sebagai advisor, kita sebisa mungkin bertanggung jawab terhadap klien kita sendiri gitu, dan sebisa mungkin juga kita care terhadap kita sendiri. Kita jangan hanya memberikan orang makanan yang kita sendiri tidak mau makan. Seperti itu. Ini kayaknya pernah dengar di MasterChef, kayaknya pernah dengar gitu kata Chef Arnold kan, don't give me food you don't want to eat gitu. Iya, jadi kayak kita harus menyayangi kita sendiri, memperlakukan kita sendiri dulu, dan rezeki itu akan datang kapan aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya untuk agent biasa atau wealth advisor itu mungkin kalian bisa tanyakan ke perusahaan kalian masing-masing. Tapi kalau aku jawab, kalau kami kan dari AIA nih, bedanya sih di yang pertama education ya, training kami lebih ketat, seleksinya juga lebih ketat. Jadi kami ada banyak training, waktu awal-awal masuk juga tes kita lebih banyak ya, sampai psikotes juga ada kan yang kita ngisi-ngisi di iPad seharian itu lama kali. Terus kita juga ada trainingnya itu 5 hari di awal-awal, 5 hari full. Jadi kita diajarin itu nggak cuma insurance, ada diajarin tentang financial planning, gimana sih nabung, bahkan ada topik yang paling aku suka itu gimana sih belanja yang benar gitu. Tapi mungkin itu untuk lain kali ya. Terus bedanya wealth advisor dan agent biasa itu sejujurnya di income, tapi itu tidak kita bahas di sini. Kita bakalan bahas next deh gitu. Oke, jadi mungkin kita next question ya. Next questionnya, So tinggal 2 menit lagi nih. Gak apa-apa, kita suka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Coba Steffi deh, ada gak di tempat Steffi? Nah, mungkin juga teman-teman ada yang nanya nih. Sebenarnya yang saya bicarakan tadi, ilmu atau insight yang didapatkan, mungkin teman-teman ada yang bingung lagi. Sebenarnya piramida keuangan itu seperti apa sih? Sebenarnya kayak cara manajemen risiko itu seperti apa sih? Seperti yang ditanyakan oleh salah satu dari kalian ini. Jadi untuk tahu lebih jelasnya ya you can know it by DM, biar nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya untuk piramida keuangan itu punya 5 step. Seperti pada saat kita kendara mobil untuk mencapai ke suatu tujuan,
seperti ya kita kendara mobil ke suatu tujuan. Mungkin kalau kita kendara mobil yang biasa-biasa aja kita merasa aman dari pencurian, aman dari kriminal, aman dari rasa takut gitu ya. Tapi kalau aman dari penyakit juga, kita bebas gitu ya, tidak terkena hujan gitu. Tapi pada saat kalau kita sudah membawakan mobil yang lebih bagus nih, yang harganya miliaran, mungkin kita lebih nyaman. Nah, seperti itu kira-kira piramida keuangan yang bisa saya sharing. Terus untuk yang tadi teman-teman ada tanya juga bagaimana melepas dari jeratan hutang. Nah, jeratan hutang itu sebenarnya ada berbagai cara. Nah, salah satunya itu melalui debt consolidation atau melalui debt settlement juga. Jadi untuk teman-teman di sini yang kalau ada jeratan hutang atau kalian sudah memutuskan untuk tidak mau menggunakan kartu kredit, kalian bisa juga meminta pihak ketiga, tapi saya rasa kalau di Indonesia belum ada sih. Kalian bisa juga tanya langsung atau telepon langsung ke si debt collectornya atau ke si pemilik perusahaannya cara bagaimana untuk meringankan hutang kalian sendiri. Cara bagaimananya kalian bayarnya tuh dalam suatu jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, setelah kalian sudah terlepas dari jeratan hutang, mungkin porsi dari hutang tersebut, porsi dari hutang tersebut tadi yang kira-kira ada 40 atau 50%. Nah, itu kalian bisa alokasikan untuk tujuan hidup kalian. Jadi kayak misalnya nih gaji kalian 3 juta. Nah, karena gaji kalian 3 juta, 40%-nya kan 1.200.000. 1.200.000 tuh kalian bisa gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan membeli tiketnya. Cicil dulu nih, beli tiketnya terlebih dahulu baru beli untuk hotelnya di kemudian hari. Nah, tadi adalah ada satu komen kan, dia cuma tulis II Meda. Jadi aku lihat itu komen siapa, ternyata itu komen pemeranian akunnya, itu akun doginya temanku. Dia pakai akun yang dogi dia untuk komen II Meda gitu. Jadi menurutku itu lucu banget sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi kepotong karena durasi ya. Aku sih berharap ke save, tapi aku nggak terlalu yakin sebenarnya videonya ke save atau enggak. Kayaknya sih enggak Enggak ke sini.